Oke, perkenalkan nama saya Falah. Kali ini saya mau mengulik soal binary search pada Python. Bisa dilihat ketika binary search itu saya searching di Google, dia menghasilkan pencairan ini. Jadi ini pengertiannya, coba saya buka di web ini. Nah, jadi ini pengertiannya, algoritma binary search adalah algoritma pencarian pada array atau list dengan elemen yang terurut yang dilakukan dengan memotong array menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga nilai yang dicari itu ditemukan. Jadi ini biasanya algoritma binary search ini juga dipelajari di perkuliahan, biasanya di mata kuliah algoritma dan struktur data. Kayak gitu. Ini penting buat fundamental eh, bagaimana kita ngoding ke depannya, bagaimana kita menyusun code yang baik. Ini salah satu fundamentalnya. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat image binary search. Binary search. Jadi kayak gini contohnya. Eh, dia punya ini array atau ini data awalnya, kemudian dia dipotong menjadi dua, dicari nilai tengahnya, kayak gitu. Oke, mending kita langsung ke coding aja ya. Oke, jadi untuk memulai ngoding di binary search, jadi gini. Yang pertama kita buat fungsi namanya binary. Kemudian kita ada parameter listnya atau kesekumpulan datanya dan item. Ini untuk nilai yang ingin kita cari nantinya. Kemudian di binary set kita harus punya nilai awal dulu, yaitu kita harus tahu low-nya, kita harus tahu nilai terendahnya. Nilai terendah pada suatu list itu kan 0 ya. Kan list itu indeksnya pasti dimulai dari 0. Jadi nilai terendah atau low-nya itu 0. Kemudian high, kita juga perlu nilai tertingginya. Itu nilai tertingginya, jadi gini, nilai tertinggi itu kan indeks terakhir dari suatu list. Jadi caranya gini, kita cari panjangnya dulu dengan fungsi len, kemudian list, kemudian dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena gini, ini contoh ya, saya punya list nih, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, list berarti ini kan indeksnya dimulai dari 0 ya. Ini 1 ini indeksnya 0, 2 indeksnya 1, sampai 10 itu indeksnya 9. Jadi kalau fungsi len itu dia itu bakal ngedapetin nilai panjang keseluruhannya, bukan indeksnya. Jadi ketika saya nulis len list, maka dia munculnya 10. Sedangkan di list itu dia itu indeksnya nggak sampai 10. Jadi harus kita kurangin 1 untuk mendapatkan indeks paling terakhir. Coba list, kita akses indeksnya 9, dia keluarnya 10. Oke, jadi asal muasalnya dari situ, di sini ya. Oke, lanjut. Kemudian kita melakukan perulangan buat ngecek data-data di direct listnya. Jadi kita pakai while low kurang dari sama dengan high,
Nah, jadi gini, jadi kan low itu dia akan atau dia itu selalu lebih kecil dari high. Jadi kenapa? Karena jika low itu sudah sama atau lebih besar dari high, maka list itu sudah terbaca semua. List itu datanya sudah diperiksa semua. Itu. Kemudian di binary search kita juga perlu nilai tengahnya. Kita perlu nilai tengahnya. Caranya nyari nilai tengah. Jadi low kita jumlah dengan high, kemudian kita dibagi dua. Ini namanya floor division kalau di Python. Jadi ini pembagian yang outputnya itu integer. Jadi gini ya, contoh ya, contoh 9 kita bagi dua kan 4,5. Kalau pakai floor division hasilnya 4, jadi kayak gitu. Nah, kemudian untuk menyari tengahnya, jadi kan di list tadi kan dia sini ya, untuk nyari tengah kan otomatis panjangnya kita bagi dua gitu. Jadi low-nya 0, high-nya 9, bagi 2, jadi 9 bagi 2 dengan 4 gitu. Oke, setelah cari tengahnya, indeks tengahnya, kemudian kita bikin kita akses indeks dari nilai tengah itu berapa. Kita bikin variabel guys, kita tebakan list, kita akses value listnya pakai index made. Nah, oke, dari sini kita melakukan pengecekan ya. Jika case itu sama dengan item, kan ini yang diinputkan nanti kan item ya, item dari parameter ini, maka dia langsung ketemu nih nilai tebakannya itu langsung benar. Jadi kita return made, kita return indeksnya. Nah, kelar. Tapi ada kondisi lain. Jika dia nggak langsung ketemu sama itemnya, guessnya nggak langsung sama itemnya, nah kita tulis lagi if jika guess dia itu lebih besar dari item yang ingin dicari, maka high-nya perlu kita turunkan, kita perlu update nilainya. High sama dengan kita update dengan mid plus kurangi 1. Jika lebih kurang dari, maka kita bikin else, maka low sama dengan mid plus 1. Kemudian kita return none jika nggak ketemu. Oke, ini kita bahas nih blok ini. Jadi gini, contoh nih, katakanlah kita punya array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya list ini, datanya ini. Nah, 10 ini 10 ini kita akan breakdown coba. Jadi gini, ini kan nilai low-nya kan di 1, kemudian high-nya di 0. Nah,
Ini kan, jadi kan ini 1 low, high-nya 0, 10, sorry, high-nya 10. Nah, kita akan cari 9 itu di indeks berapa gitu. Nah, jadi gini, kita masukkan ini datanya, kita masukkan di list, kemudian angka 9 itu kita masukkan ke item. Nah, jadi setelah masuk, dia kan langsung nebak kan. Ya, nilai tengahnya itu padahal coba ini kan list ini kan, coba kita lihat nilai tengahnya itu berapa ini dengan cara low-nya kita definisikan dulu, kemudian high-nya kita definisikan dengan len list kurang 1, kemudian kita cari indeks tengahnya dulu dengan cara low plus bagi 2, kemudian indeks tengahnya kan ini, kemudian kita akses list dengan indeks 4 itu berapa, 5. Jadi kan di sini nilai tengahnya nih, ini tebakan pertama pada binary search, sedangkan kita mau nyari angka 9. Jadi guess ini apakah guess ini lebih besar dari item? Kita kan nebaknya 5, binary search nebaknya 5, data yang ingin kita cari adalah 9. Berarti kan 5 itu terlalu rendah kan, 5 itu terlalu rendah, tebakannya terlalu rendah. Jadi kan masuknya ke else, karena guess ini yang di if ini kan jika guessnya itu lebih besar dari data yang ingin dicari, jadi kan dia masuk ke blok sini kan. Nah, di sini di blok ini tuh low-nya itu diupdate. Jadi kan low-nya tadi kan di angka 1 ya, di indeks di value 1, indeks 0, kemudian diupdate jadi nilai tengah kan 5 terus ditambah 1. Jadi sekarang low-nya itu di value 6, high-nya di value 10. Kayak gitu seterusnya. Dari 6 kemudian dicari nilai tengahnya lagi, kemudian dibandingin lagi, dicek lagi sampai datanya ketemu. Jadi seperti itu cara breakdown kodenya. Oke, coba kita jalanin ya fungsinya. Kita binary search, kita masukkan ini, kita pakai list kita mau cari angka 9. Coba kita jalanin. Oke, nggak keluar apa, belum kita print. Nah, dia keluar angka 8. Kita cek apakah 9 itu benar indeks 8, indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak gitu. Ketemu kan? Indeks 9 itu indeks 8. Oke, jadi dia itu berhasil menemukan angka 9 di indeks 8. Nah, coba kita cek seberapa ini si binary search itu buat nemuin angka 9 itu butuh berapa langkah, butuh berapa steps gitu. Kita bisa bikin gini, count sama dengan 0, kemudian kita coba gini, count setiap langkahnya plus 1, print langkah
Kita pakai fprint count. Oke, kita coba lagi set. Nah, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3. Berarti untuk mencari angka 9, si binary search itu butuh 3 langkah untuk menemukan angka 9. Jadi kalau kita breakdown secara manual, ini kan load kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kan low-nya 1, high-nya 10, kemudian dicari nilai tengahnya, dia di 5. Dia di nilai tengahnya 5. Lah, sekarang 5 itu nilai itu 5 itu lebih besar atau lebih kecil dari 10? Dari 9, sorry. Kan yang ditebak itu angka 9 kan. Nah, 5 sama 9. Oh, ternyata 5 itu lebih kecil dari 9. Otomatis berarti 5, 4, 3, 2, 1 ini tereliminasi. Ini sudah nggak mungkin dari kemungkinan tebakannya benar. Jadi kita fokus dari angka 6 sampai 10. Nah, jadi low-nya kan udah diupdate nih. Jadi low-nya itu bukan di 1 lagi, tapi di 5. Di 6, sorry, di 6. Kenapa di 6? Ini, karena ada update ini. Low sama dengan indeks tengah ditambah 1. Indeks tengahnya tadi kan 5, terus ditambah 1, 6. Jadi 6 low-nya, kemudian high-nya tetap 10. Kemudian lagi 6 sama 10 dicari nilai tengahnya. Berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Kita cari nilai tengahnya. Ini ya, Pak. Kita pakai ini. List sama dengan ini. List berarti kan nilai tengahnya 8 kan? Iya ya, 8 langsung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan 8 nilai tengahnya. 8. Langkah kedua ini udah masuk iterasi kedua. 8 kan belum ketemu nih. Tebakan kita di nilai tengahnya itu belum ketemu 9. Kemudian dicari lagi. Sekarang low-nya diupdate jadi 8. Nilai tengahnya diupdate jadi 8. Nah, sekarang apakah 8 dibandingin lagi, apakah 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari 9? Oh, ternyata itu 8 itu masih lebih kecil dari 9. Berarti kalau tebakan kita lebih kecil, otomatis tebakan kita kan kita naikkan kan. Ya kan? Berarti low-nya kita update 8, nilai tengahnya, indeks tengahnya, sorry. Indeks tengahnya 8, kemudian ditambah 1, jadi 9. Dicek lagi. Kita kan nebak 9. Nah, apakah 9 sama dengan 8? Dicek di baris ini. Oh iya, ternyata 9 itu sama dengan 8. Maka kita kembalikan indeksnya. Indeks dari 9 itu adalah 8. Oke. Jadi seperti itu buat memahami binary search pada Python. Oke, jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih.